Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kearifan universal arsitektur Nusantara. Oke, kemarin banyak yang bertanya apakah kearifan universal itu sama dengan kearifan lokal. Begini, saya berangkat dari kata arifnya dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan arif itu di dalam kearifan itu terkandung kecerdikan ya, orang yang menggunakan akalnya dan kemudian ada keluasan ilmu sehingga ketika dia mengambil satu keputusan eh, pandangannya luas dan yang penting lagi tidak berorientasi untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya atau kelompok kecil saja, tapi dia berorientasi untuk kemanfaatan yang luas, untuk kebaikan yang luas. Jadi intinya kearifan itu seperti itu, dan saya melihat bahwa kalau ada satu nilai kearifan itu adalah satu kebaikan. Kearifan itu pasti akan membawa kebaikan. Ya, jadi keputusan yang arif, yang bijaksana itu pasti akan membawa kebaikan. Dan yang namanya kebaikan karena tadi orientasinya untuk manfaat yang luas, itu pasti berlaku universal. Tidak berlaku di lokal itu saja. Gitu ya. Nah, kenapa nggak pakai istilah kearifan lokal? Yaitu tadi, karena yang namanya kearifan intinya itu adalah kebaikan yang sifatnya universal. Dia bisa diterima oleh siapapun dan kapanpun. Nah, ini kita akan coba belajar dari arsitektur Nusantara kita gitu ya. Kenapa kok belajarnya dari arsitektur Nusantara? Ya karena satu, kita tinggalnya di Indonesia yang mewarisi budaya Nusantara gitu kan ya. Kita tinggal di wilayah negara Indonesia, lahir di sini, besar di sini, mungkin nanti cari kerja di sini, punya anak, punya keturunan juga di sini ya. Ini rumah kita, ini keluarga kita, sehingga eh, apa namanya? Kita perlu memahami apa yang kita punya dulu. Dan ini menjadi satu potensi yang sangat besar untuk apa namanya? Untuk perbaikan lingkungan khususnya arsitektur di masa depan. Jadi seperti itu. Nah, ini saya berangkatnya dari sini dulu. Dari diagram diagram filosofis ini. Diagram ini sangat filosofis dan merupakan prinsip yang sangat mendasar atau basic untuk kita memahami lingkungan. Ya, ini sudah saya sampaikan di STA 1. Ini saya coba perdalam di sini. Di pengantar kayaknya juga sudah pernah saya sampaikan. Cuman di krisis saya coba lebih perdalam lagi. Di situ di diagram itu yang digambarkan sebagai lingkungan itu adalah titik-titik lingkaran itu. Ya, titik-titik lingkaran dengan garis putus-putus itu adalah lingkungan. Kenapa lingkungan tidak digambarkan dengan garis persegi? Pertama, karena lingkaran itu punya banyak sudut atau sudutnya tidak terhingga sehingga kita bisa melihat atau bisa bisa melihat satu objek atau satu lingkungan itu dalam sangat banyak perspektif, sangat banyak sudut pandang, tidak terbatas. Satu itu. Yang kedua, antara sudut pandang yang satu dengan yang lain itu dihubungkan oleh satu visi, satu misi, satu tujuan. Gitu ya. Jadi saling terkait. Kita tidak menggunakan yang kotak, apalagi kalau kotaknya dibagi-bagi, karena ilmu itu tidak pernah bisa berdiri sendiri. Ilmu yang satu pasti terkait dengan, atau disiplin ilmu ya, disiplin ilmu satu pasti terkait dengan disiplin ilmu yang lain. Ketika kita berbicara tentang arsitektur, kita juga akan berbicara tentang masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi, masalah teknologi, masalah kesehatan lingkungan, masalah psikologi, dan lain-lain. Gitu. Jadi lingkungan itu merupakan suatu jejaring atau ekosistem. Ini kalau menurut Kapra itu lingkungan itu satu keteranyaman, unsur-unsur di dalamnya itu saling terkait. Jadi kalau satu unsur rusak, ibaratnya kain, kain itu kan anyaman benang ya, anyaman benang. Jadi kalau ibaratnya lingkungan itu seperti kain itu. Kalau satu benangnya rusak, satu benangnya ketarik gitu ya, ngeredet ya, orang Jawa bilang itu ngeredet gitu ya. Diketarik satu, ya rusak itu kainnya. Yang lainnya bisa brodol, bisa apa namanya ya, bisa hancur gitu. Gitu. Pasti akan mempengaruhi yang lain. Sebaliknya kalau satu satu
ada lubang misalnya di kain itu ya, ada lubang atau ada sobekan di kain itu, tapi kemudian sobekannya itu diperbaiki, maka yang lainnya juga akan ikut terjaga secara otomatis gitu ya. Jadi lingkungan itu seperti itu, kita tidak bisa lagi berpikir parsial seperti paham modernisme, mengkotak-kotakkan ilmu. Kalau ngomongin ekonomi aja, arsitektur aja, enggak. Ketika kita melihat satu lingkungan, kita harus melihatnya dari banyak sekali. Kita bisa melihatnya ya, bukan harus, kita ini nanti akan tergantung pada minat dan kemampuan kita. Jadi kita bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang, satu. Yang kedua, antar sudut pandang itu atau antar sudut pandang itu saling terkait atau teranyam. Dan yang kedua, lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur, di mana unsur-unsur di dalamnya itu juga saling terkait. Nah, sekarang apa unsur-unsur di lingkungan itu? Yang pertama, lingkungan itu punya dua unsur. Yang pertama adalah unsur yang sifatnya empirik, yang bisa kita alami, bisa kita rasakan, kita lihat, kita dengar, bisa kita cium baunya gitu ya. Yang satu lagi yang sifatnya metaempirik. Ya, jadi yang empirik itu yang bisa diindra, ditangkap oleh panca indera. Suara, bau, apalagi bentuk-bentuk, warna, itu semuanya bisa ditangkap oleh panca indera atau bisa diraba, ya, diterawang. Nah, itu semuanya yang empirik itu sifatnya seperti itu. Nah, selain yang sifatnya empirik, ini yang empirik itu karena ditangkap oleh panca indera, biasanya kemudian akan lebih banyak diolah di otak. Otak ini adalah kerja akal ya. Jadi proses menganalisis itu ada di situ. Nah, selain yang terindra, ada juga unsur-unsur lingkungan yang sifatnya tidak bisa diindra. Dan celakanya ya, tidak bisa dibuktikan adanya. Apa itu yang metaempirik contohnya? Ya, yang gampang aja deh sekarang, masa depan atau 1 jam ke depan. 1 jam lagi, kita nanti 1 jam lagi tuh mau makan apa? Itu kira-kira empirik apa metaempirik? Ya, bahasa agamanya itu gaib ya. Yang metaempirik itu yang gaib. 1 jam ke depan kita mau makan apa? Itu empirik apa metaempirik? Kita nggak tahu kan ya, nggak tahu kita nanti masa depan 1 detik ke depan, 1 menit ke depan itu apa yang akan terjadi. Itu yang metaempirik atau yang gaib. Itu contohnya ya. Terus ada lagi misalnya yang metaempirik, yang muslim ini percaya ada malaikat ya, itu perlu dibuktikan apa enggak perlu kan ya. Jadi kita percaya ada malaikat dan itu tidak perlu dibuktikan karena memang tidak bisa dibuktikan. Ya pokoknya percaya aja. Atau yang lain, ya yang agama lain mungkin bisa mencari contoh sendiri. Dewa misalnya, dewa itu yang mana? Sosoknya yang mana? Tidak bisa dibuktikan. Tapi yang memeluk agama, yang meyakini dewa-dewa itu ada, pasti percaya. Gitu ya. Jadi ada yang sifatnya empirik, ini bisa kita analisis, bisa dibuktikan keberadaannya, dan ada yang sifatnya metaempirik yang kita cukup percaya saja. Oke, ya, ini unsur lingkungan itu seperti itu. Ya, unsur lingkungan seperti itu. Ya, orang ini nanti pelan-pelan menyerapnya pelan-pelan. Jadi kita harus melihat lingkungan itu dalam satu kerangka yang utuh. Tidak boleh melihat bahwa lingkungan itu cuma unsur empirik saja, tidak ada unsur metaempiriknya gitu. Jadi dua-duanya ada, nyata, real, ada real. Ya, cuman yang satu bisa dibuktikan dengan akal, yang satu lagi cukup diyakini atau kita percayai dan tidak perlu dibuktikan. Tuh ya. Oke. Kemudian itu tadi unsur-unsur lingkungan. Nah, dua-duanya ini juga saling berinteraksi. Ada keterjalinan juga di antara keduanya itu. Gitu. Jadi antara unsur yang empirik dengan yang metaempirik itu juga ada keterjalinan. Ya, satu unsur akan berpengaruh pada unsur yang lain. Nah, ini ilmu modern tidak sampai ke sana. Oke, nanti kita lihat bagaimana ininya, bagaimana terapannya gitu ya. Oke, ini sekarang manusia, kita lihat manusianya. Manusia itu adalah pusat di lingkungannya.
Kenapa? Karena manusia itu diberi dua alat. Yang pertama, dia punya akal yang gunanya untuk menganalisis tadi, dan yang kedua, dia punya perasaan atau rasa. Rasa itu yang bisa menangkap yang halus-halus tadi. Yang meta empirik tadi pada satu titik tertentu akan bisa ditangkap oleh rasa atau diyakini ya. Ketika yakin itu rasa. Yakin itu rasa. Ketika diyakini, maka berarti rasanya yang bekerja atau perasaannya yang bekerja gitu ya. Jadi punya dua alat ini, ada akal, ada rasa. Dan dengan dua alat ini, terutama karena akalnya ini, manusia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk yang lain. Malaikat, dia tidak punya akal, dia tidak akan bisa berpikir secara logis dan analitik gitu. Cuman manut aja, disuruh apapun dia pasti nurut gitu ya. Tidak ada nafsu, tidak ada pembangkangan istilahnya. Tapi manusia punya dua-duanya, punya akal dan punya rasa. Dia bisa menimbang, menganalisis dengan akalnya, dan rasanya itu nanti akan yang memandu. Ya ini baik, itu pasti rasanya ngomong, hatinya bicara. Ketika kita akan melakukan satu keburukan, coba diingat-ingat sendiri, pasti ada itu dalam hati yang bilang jangan gitu ya. Itu kalau halus nangkep rasanya ya dituruti, kalau enggak sudah ketutup dengan yang lain-lain ya enggak tahu gitu ya. Jadi ada dua alat itu. Dalam berpikir, dalam menganalisis pun seperti itu. Jadi tidak semuanya itu datangnya dari otak. Kadang-kadang kita menerima ide yang sifatnya intuitif. Intuitif itu adalah ketika akal dan rasa itu bekerja bersama-sama gitu ya. Akal dan rasa bekerja bersama-sama, maka yang namanya intuisi, ilham itu akan bisa kita tangkap, kemudian ditimbang-timbang, diterima atau tidaknya itu pakai rasa. Oke. Jadi seperti itu, maka manusia dengan kemampuannya yang luar biasa semacam itu, dia menjadi pusat di lingkungannya sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai khalifah. Khalifah itu artinya pengelola lingkungannya. Manusia bertanggung jawab terhadap apapun yang dia perbuat di muka bumi. Ya, ketika dia melakukan kebaikan, maka dia akan menerima kebaikan. Ketika dia melakukan keburukan, dia juga akan mendapatkan keburukan. Bisa diterima seketika itu juga, bisa juga keesokan harinya, atau nanti di masa depan, atau nanti di kehidupan berikutnya. Ya, ini beda-beda kepercayaan kita. Tapi itu kita yakini seperti itu. Nah, manusia memiliki dua garis. Yang pertama, garis vertikal, yaitu bagaimana manusia menempatkan dirinya sebagai makhluk Tuhan. Ya, karena tadi dia ditugaskan di bumi sebagai khalifah, sebagai pengelola, dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Intinya manusia datang ke bumi itu tanpa bawa apa-apa gitu ya. Dikasih badan, dikasih kemampuan, kasih akal, kasih rasa, kasih macam-macam, kasih keluarga, kasih lingkungan, kasih segala sesuatu yang dia dapat di hidupnya itu dia cuma tinggal nerima aja. Tinggal nerima. Nah, nanti apapun keputusan. Nah, ini tinggal terima untuk apa? Untuk tadi menjalankan perannya sebagai pengelola lingkungan itu. Ya, nanti dia akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada yang punya siapa? Ya Tuhan itu tadi. Gitu. Kemudian jadi ini pandangannya itu tidak di kehidupan sekarang saja, tapi juga di tahap-tahap berikutnya. Ya, ini yang namanya future itu, futuristik itu seperti itu, sampai jauh jangkauannya ke dimensi-dimensi berikutnya. Nah, selain itu dia juga punya garis horizontal. Garis horizontal itu adalah hubungan sosial manusia. Manusia bagaimana berhubungan dengan manusia yang lain, bagaimana dia memperlakukan makhluk-makhluk yang lain, tidak hanya makhluk yang kita sebut di IPA itu sebagai makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia saja, tapi juga yang benda mati, batu, pasir, tanah, kaca, genteng, dinding dan lain-lain. Ya. Dan ini ada tambahnya yang tidak ada di IPA, karena IPA itu ilmunya ilmu empirik. Dan yang tidak kelihatan. Ya, jadi itu ada yang disebut dengan social line. Nah, nanti kita lihat. Ini ilmu yang luar biasa, sangat tinggi. Saya mendapatkannya dulu dari guru saya, dan kemudian dari perjalanan mengamati
arsitektur di Nusantara itu ada banyak hal yang saya temukan yang memperkuat ide-ide mendasar semacam ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat arsitektur di mana posisinya. Arsitektur itu adalah perwujudan budaya. Jadi manusia itu dalam melakukan aktivitasnya, dia membutuhkan tempat tinggal. Dia ada di lingkungannya. Karena tadi dia punya akal, punya rasa, dia akan meng-create atau mendesain lingkungan di mana dia tinggal itu sesuai dengan ide-idenya, sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan di sini bukan hanya kebutuhan jasmani saja, tapi juga kebutuhan untuk mengekspresikan dirinya, ya, untuk mengekspresikan dirinya. Nah, ini nanti banyak sekali dimensi. Jadi seperti itu. Makanya arsitektur itu ilmunya sebenarnya sangat-sangat kompleks, sangat kompleks. Oke, nah, karena kita melihat arsitektur sebagai artefak budaya atau sebagai perwujudan budaya, di mana budaya ini jangan dilihat dalam makna sempit, yaitu seni budaya saja, barang-barang yang punya nilai seni gitu ya, atau adat istiadat, turun-temurun ritual atau yang ketradisionalan lainnya, enggak. Tapi budaya ini coba dilihat dalam lingkup yang luas, yaitu budaya itu adalah hasil pemikiran, atau kalau katanya Pak Kuncharaningrat, budaya itu adalah hasil karya, hasil dari rasa, karsa, dan karya gitu ya. Jadi ada kehendak, ada rasa tadi, ada hal-hal yang ingin diekspresikan dari dalam hatinya, dari dalam dirinya, kemudian ada kehendak juga, dan ada perwujudannya, ada karya yang terwujud secara empirik gitu ya. Nah, dengan menempatkan arsitektur itu sebagai perwujudan budaya, artefak itu artinya benda ya, budaya yang diekspresikan dalam bentuk benda. Bendanya apa? Bendanya lingkungan, bisa bangunan, bisa ruang luar, bisa rumah dan lingkungannya ya, jadi luas, atau kota, atau permukiman, atau kampung, dan lain-lain. Jadi arsitektur itu adalah artefak budaya. Nah, dengan prinsip-prinsip seperti yang saya sampaikan tadi, dengan kemampuan atau dengan peran utama manusia sebagai khalifah yang dia meng-create lingkungannya yang kemudian kita sebut sebagai arsitektur, maka prinsip dalam berarsitektur itu secara hakikat atau tujuan dalam berarsitektur secara hakikat itu harusnya bisa sampai pada prinsip memayu hayuning bawono. Apa itu artinya? Memayu hayuning bawono itu artinya lingkungan kita, alam kita, semesta kita itu sudah diciptakan begitu sempurna dan indah oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah, oleh siapapun sebutannya ya, tergantung kepercayaan Anda masing-masing. Sudah diciptakan sedemikian indah dan sempurna. Nah, tugasnya manusia itu adalah mempercantik. Karena tadi tugasnya sebagai khalifah ya. Jadi dia tugasnya adalah mempercantik, memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya itu dengan sebaik-baiknya untuk lingkungan yang lebih baik. Oke, ini prinsip dasar yang bisa saya sampaikan sebelum masuk ke poin tentang kearifan universal arsitektur Nusantara. Nanti akan kita lihat bagaimana perwujudan dari kearifan universal di arsitektur Nusantara itu dari beberapa contoh kasus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan materi mengenai kearifan universal arsitektur Nusantara. Kalau di part 1 tadi saya banyak menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan kearifan universal dan prinsip-prinsip dasarnya atau filosofi dasarnya. Berikutnya ini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur Nusantara. Nah, ini fotonya atau gambarnya saya ambil dari internet ya. Jadi mungkin bisa jadi lebih luas dari ini gitu ya. Karena ketika kita berbicara tentang Nusantara, jadi di arsitektur Nusantara itu ada dua kata. Yang pertama arsitektur dan yang kedua Nusantara. Nah, perhatian kita adalah pada di Nusantaranya. Ada pendapat yang mengatakan, atau ini yang banyak diikuti umum, bahwa yang dimaksud arsitektur Nusantara adalah arsitektur yang ada atau yang eksis pada masa
jayanya Nusantara. Kapan itu? Masa jaya Indonesia itu beberapa pihak menandai kelahiran Indonesia itu, ada yang mulai Sumpah Pemuda, ada yang dari 17 Agustus ya. Nah, sebelumnya itu tidak ada nama Indonesia, adanya nama Hindia Belanda. Nah, nama Nusantara itu munculnya pada Sumpah Palapanya Patih Gajah Mada. Jadi arsitektur Nusantara ya arsitektur yang kira-kira ada pada masa penyebutan Nusantara, pada munculnya penyebutan Nusantara. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada yang melihatnya dalam konteks masa, sehingga akhirnya yang masuk dalam vocabulary-nya arsitektur Nusantara itulah adalah arsitektur Indonesia masa pra atau arsitektur yang ada di wilayah Indonesia saat ini, pada masa kira-kira ya pada masa ketika istilah Nusantara itu dipakai, yaitu pada masa munculnya salah satu penandanya itu adalah Sumpah Palapanya Patih Gajah Mada, itu yang menyebut kata-kata Nusantara di situ. Nah, saya mencoba melihatnya dalam perspektif yang luas. Ini saya merujuk pendapat yang lain ya. Jadi Nusantara yang dimaksud di sini itu tidak menunjukkan satu konteks waktu tertentu dan tidak menunjuk pada konteks administrasi tertentu. Ya, jadi Nusantara yang dimaksud di sini ini adalah wilayah budaya. Wilayah budaya. Ketika kita menempatkannya dalam konteks budaya, maka ketika masih ada atau budaya yang sama itu masih ada, maka masih hidup juga arsitektur Nusantara. Entah sekarang namanya Indonesia atau entah ketika namanya menjadi Hindia Belanda dan lain-lain. Gitu ya. Jadi saya menggunakan pendapat yang ini. Jadi arsitektur Nusantara itu adalah arsitektur yang berada di wilayah budaya Nusantara. Di mana wilayah budaya Nusantara? Wilayah budaya Nusantara itu yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan. Kemudian secara klimatologis itu berada di wilayah tropis 2 musim. Gitu. Jadi ruang budaya yang berada di wilayah tropis 2 musim, di mana di situ adalah juga wilayah kepulauan. Ciri-cirinya yang pertama, dia memiliki budaya agraris dan maritim. Ya, budayanya agraris dan maritim. Agraris itu bisa agraris darat, pertanian sawah, ladang dan lain-lain. Kemudian bisa juga agraris laut, nelayan gitu ya. Kemudian juga adalah wilayah maritim, artinya karena wilayahnya kepulauan, maka antar pulaunya itu dihubungkan dengan wilayah perairan. Dan masyarakatnya juga memiliki, tidak semuanya ya, karakter dasarnya itu adalah masyarakat atau karakter asalnya, akarnya itu adalah masyarakat maritim. Ya, masih ingat lagu zaman kalian masih anak-anak ya, nenek moyangku seorang pelaut gitu ya. Ya, itu menunjukkan bahwa wilayah Indonesia saat ini itu ada di wilayah budaya Nusantara dengan karakter budaya maritim. Oke, ini untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di buku Merah Putih Arsitektur Nusantara, dan kalau tidak salah di bukunya Pak Abraham yang terbaru itu juga ada itu. Yang budaya masyarakat agraris atau arsitektur masyarakat agraris itu ya kalau tidak salah. Nah, itu ya. Jadi satu cirinya itu budayanya adalah budaya agraris dan maritim. Kemudian yang kedua, memiliki keragaman dan kemajemukan suku bangsa. Oke. Nah, sebelum saya ke yang poin kedua ini, ada satu hal yang saya ingat di poin pertama. Budaya agraris dan maritim. Ini cirinya apa? Satu, masyarakat agraris itu adalah masyarakat ibaratnya sama seperti padi yang tidak pernah bisa hidup sendiri. Mereka hidup membersama dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Ya, jadi mereka tidak pernah hidup sendiri-sendiri. Mereka menekankan azas
kebersamaan itu sebagai satu poin penting dalam kehidupan mereka. Jadi ada asas kebersamaan, masyarakatnya agraris, kemudian mereka hidup dengan mengolah potensi alam yang ada di tempat mereka tinggal. Jadi mereka mengelola potensi alam untuk kebutuhan mereka secukupnya. Tidak ada prinsip eksploitasi. Ya, jadi mereka mengelolanya untuk kebutuhan mereka. Nah, kemudian mereka juga sangat peka terhadap lingkungan alamnya pada masyarakat agraris ini, karena hidupnya itu mengelola alam, ya, mengelola lingkungan alamiahnya, maka dia menjadi sangat peka terhadap alamnya. Kenapa kok bisa peka? Karena sangat dekat. Setiap hari dari bangun tidur, ya, bangun tidur itu sudah ke sawah, kemudian bergaul dengan padi, bergaul dengan tanah, air, kemudian apalagi itu yang ada di sawah, ya, kupu-kupu, jangkrik, burung, tikus, orang, dan lain-lain. Itu mereka bergaul dengan tanamannya, bergaul dengan hamanya, bergaul dengan tanah dan airnya. Itu sehari-hari tidak hanya bergaul tapi juga bergumul, ya. Jadi karena saking dekatnya itu mereka jadi bisa membaca tanda-tanda yang ada yang diberikan oleh lingkungannya. Ketika mereka mendengar suara hewan tertentu, mereka akan paham ini waktunya apa. Ya, ketika melihat rasi bintang tertentu, mereka akan tahu ini waktunya tanam padi misalnya. Jadi seperti itu. Karena ini menjadi satu kegiatan, saking dekatnya, saking rutinnya, maka menjadi peka. Jadi tidak hanya akalnya saja yang bekerja, tapi rasanya juga menjadi lebih halus, lebih peka, membaca tanda-tanda, atau membaca, bahasa kerennya itu membaca fenomena yang dia tangkap dari lingkungannya. Jadi dua alatnya itu jalan, akal dan rasanya jalan. Masyarakat maritim itu bagaimana? Sama, masyarakat maritim juga menggunakan kepekaan rasa dan ketajaman akalnya. Masyarakat maritim ini juga luar biasa hebat. Kalau tadi yang agraris itu mengelola alam, mengelola lingkungannya untuk kebutuhan itu beda dengan keinginan. Kebutuhan itu ya cukup gitu, pokoknya cukup ya sudah cukup gitu, nggak akan lebih gitu ya. Tapi kalau keinginan itu biasanya itu selain dari yang dibutuhkan itu ada tambahan-tambahannya gitu ya. Oke, jadi yang masyarakat maritim ini karakternya mereka adalah dalam tanda petik adalah manusia petualang. Ya, mereka bayangkan pada saat itu mereka naik kapal tanpa teknologi canggih seperti kita sekarang, berani mengarungi samudra bahkan mungkin dalam waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, ya. Jadi mereka sangat peka dengan bagaimana ombak, bagaimana geraknya ikan di dalam laut, bagaimana tanda-tanda yang diberikan oleh langit untuk menentukan arah, karena nggak ada rambu-rambu ya yang dipasang di laut, itu lihatnya ya dari langit dan dari laut gitu. Bayangkan itu berbulan-bulan atau bertahun-tahun di laut, ya kelihatan air aja di mana-mana sama. Tapi karena mereka setiap hari memperhatikan, setiap hari bergumul dengan itu, mereka jadi sangat peka juga. Di selain ketajaman akalnya, mereka juga punya kehalusan rasa sehingga bisa menangkap atau membaca tanda-tanda yang atau fenomena yang disuguhkan oleh laut, oleh lingkungannya. Kemudian masyarakat maritim itu juga dikenal dengan kegigihannya, ya. Mereka gigih, tidak pantang menyerah, berani, ya, berani luar biasa. Ya, keberanian yang sangat besar gitu ketika berada di laut. Di laut itu yang ada ya cuman dia sama yang ada di kapal itu aja, dan nggak kelihatan yang lain-lain gitu ya. Mereka punya keberanian luar biasa untuk menghadapi tantangan. Kemudian mereka juga punya teknologi penyimpanan makanan. Nah, bisa dibayangkan kalau kita berbulan-bulan di laut, ya, bahan makanannya harus cukup, atau nggak tahu, mungkin mereka punya teknologi pengawetan makanan, ya, sehingga supaya yang dibawa masuk ke kapal itu tidak banyak tapi bisa awet dan cukup mengenyangkan. Nah, itu mungkin ada rahasia-rahasia yang belum kita kuak di situ.
kemudian juga mereka punya teknologi konstruksi, khususnya konstruksi kayu yang luar biasa, karena tidak pasti butuh ilmu yang sangat tinggi untuk bisa membuat kapal yang cukup kuat dan tangguh, bisa berlayar selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun di laut, bisa mengangkut banyak barang dan banyak orang. Ini butuh ketajaman akal dan lagi-lagi juga kepekaan rasa gitu ya. Jadi ini masyarakat agraris dan maritim punya banyak sekali kehebatan gitu. Nah, selain itu ciri yang kedua juga adalah wilayah budaya Nusantara itu memiliki keragaman dan kemajemukan suku bangsa. Tidak ada negara lain yang semajemuk bangsa Indonesia. Ada berapa suku di Indonesia? Luar biasa banyak. Nggak ada itu di Malaysia sebanyak kita. Di Amerika nggak ada yang sebanyak di Indonesia. Di Malang aja ada berapa suku ini? Ada orang Malang sendiri, ada orang Madura, Maduranya bukan Madura asli tapi Madura Pendalungan gitu ya. Jawa Timur kalau kita perluas, ada orang Samin, ada orang Madura yang di Maduranya sendiri, Madura Pamekasan sama Sampang itu beda, atau sama Bangkalan itu beda ya. Jawa itu ada Jawa Jogja Solo sampai Kediri, mungkin itu masih mirip-mirip, ada alus-alusnya. Ponorogo itu ya Jawa Timur yang kulonan sebelah barat itu masih sama, karakternya mirip ya, tapi orang Jawa yang orang Malang sama orang Surabaya itu beda ya, beda. Jadi karakternya beda, ada sub etniknya. Jadi strain etnik yang begitu banyak. Orang Dayak itu ada berapa kelompok Dayak, Batak itu ada berapa sub etnis Batak, itu luar biasa. Jadi ini kita memiliki keragaman, kejamakan, jadi jumlahnya banyak dan juga sangat majemuk suku bangsa. Tidak hanya suku bangsanya saja yang beragam. Kalau suku bangsanya beragam, sudah pasti budayanya juga akan sangat beragam alias kaya, luar biasa kaya. Orang Indonesia itu ketika diminta untuk perform, bikin art performance di luar negeri itu tidak pernah kehabisan bahan. Bali ada, Sunda ada, Dayak ada, Papua. Di Papua itu ada suku Dani, ada Atoni, macam-macam sekali ya. Jadi luar biasa kayanya kita. Kemudian selain keragaman dan kemajemukan etnis, wilayah budaya Nusantara itu juga memiliki kejamakan, keragaman, dan kekayaan alam yang luar biasa besar, baik yang ada di permukaan tanah maupun yang ada di dalam tanah. Zaman saya masih SD itu, saya kalau pelajaran IPS itu harus menghafalkan bahan tambang yang ada di Indonesia. Dan semuanya di buku saya, di RPUL itu yang saya baca, itu bahan tambang itu hampir semuanya ada di Indonesia. Ada nikel, boksit, intan, emas, perak, kemudian minyak bumi, gas alam, boksit, apalagi itu banyak sekali di Indonesia. Biji besi, ya banyak sekali di Indonesia. Dan dulu tahun 1980-an itu kita masih menempati paling tidak itu 5 peringkat teratas penghasil bahan tambang untuk setiap jenis dari seluruh wilayah di dunia. Ya, jadi kekayaan bumi kita luar biasa besar. Belum lagi ngomong tentang panas bumi ini sekarang yang lagi banyak dibicarakan tapi gak banyak dipublikasikan. Kekayaan panas bumi kita. Itu gunung itu berapa banyak yang ada di Indonesia. Satu pulau seperti di Sumatera itu gunungnya itu dari ujungnya sampai ke tengah agak ke selatan itu gunung semua itu. Ya, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara itu gunung-gunungnya luar biasa. Itu punya kekayaan berupa panas bumi selain bahan-bahan tambang yang lain. Di Jawa juga sama. Pulaunya kecil, gunungnya berderet-deret. Ya, itu kekayaan alam yang sangat luar biasa yang kita miliki ya, yang harus kita sadari betul, harus kita sadari. Nah, karena saking kayanya kita, saking majemuknya suku bangsa di Indonesia, negara kita ini menjadi sangat-sangat menarik. Zaman tahun 1980-an itu hutan Kalimantan atau wilayah kepulauan Nusantara ini adalah
memiliki luas hutan yang termasuk terbesar di dunia. Sehingga karena saking hijaunya sepanjang tahun, ini beda dengan negara 4 musim. Di negara 4 musim itu hijaunya itu hanya bisa dinikmati mungkin pada saat musim panas, hanya sekitar 3-4 bulan, paling lama 5 bulan, nggak sampai. Tapi kalau di Indonesia itu hijaunya daun-daun itu bisa kita lihat sepanjang tahun, sepanjang tahun. Limpahan sinar matahari itu bisa kita nikmati sepanjang tahun. Ini berbeda dengan di negara-negara subtropik dan di negara-negara beriklim dingin, yang dia ada 4 musim, ada musim salju dan musim gugur. Ya, mereka sangat menikmati keindahannya Indonesia, kekayaannya, sehingga wilayah Nusantara itu disebut dengan Zamrud Katulistiwa. Bahkan tanahnya itu juga sangat-sangat subur. Tanaman apa saja ada di sini. Pisang itu ada macamnya berapa aja. Ya, kangkung itu sekarang juga macam-macam. Apapun yang ditanam di Indonesia kayaknya bisa tumbuh semuanya. Hampir semuanya bisa tumbuh ya. Oke. Jadi itu kekayaan yang harus kita sadari betul, potensi dan kekayaan yang harus kita sadari, dan ini jadi barang rebutan sejak zaman pasca revolusi industri, sejak zaman penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra itu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan barang dagangan, untuk mendapatkan kekayaan. Di mana mereka mencarinya itu, yang nyari itu orang Eropa, orang India itu tidak nyari karena mereka sudah dapat, dan mereka tidak orang India, orang Cina ya yang datang ke Indonesia itu pada saat itu belum punya niat untuk mengeksploitasi. Mereka berhubungan, melakukan hubungan diplomatik, hubungan sosial antar negara atau antar kerajaan, dan itu terjalin dengan baik sehingga kemudian ada percampuran dan dinamika kebudayaan, dinamika ilmu pengetahuan yang kemudian semakin memperkaya Indonesia. Ya, jadi ini adalah yang saya maksud dengan arsitektur Nusantara, yaitu arsitektur yang ada di wilayah budaya Nusantara. Jadi kalau sekarang kalian menemukan arsitektur yang memiliki kandungan nilai-nilai budaya Nusantara, maka itu masih termasuk pada arsitektur Nusantara. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, sekarang untuk nilai universal arsitektur Nusantara. Jadi kalau yang sekarang kita sudah pahami platformnya arsitektur Nusantara, meskipun yang saya tunjukkan di sini ini arsitektur yang sama seperti pendapat pertama tadi, yaitu arsitektur yang ada di wilayah masanya Nusantara ya. Tapi sebenarnya yang saya maksudkan itu sampai sekarang juga gitu. Itu ada di buku Merah Putih Arsitektur Nusantara karya almarhum Pak Galih Wijil Pangarsa. Itu bisa kalian baca nanti kalau datang ke Malang. Tapi di Gramedia kayaknya sudah nggak ada itu. Oke. Kalau butuh fotokopi saya fotokopikan nanti. Ini nilai universal arsitektur Nusantara itu sebenarnya akan bisa kita temukan dengan mudah karena oleh para pendahulu kita itu sudah dirangkumkan, sudah disarikan. Jadi dari beragam nilai-nilai yang ada di wilayah budaya Nusantara itu ada 5 pilar. Ya, ini kan semuanya masih bangsa Indonesia, meskipun tidak ikut penataran P4, tapi kan masih ingat ya pelajaran PPKN zaman dulu, atau pelajaran kewarganegaraan, atau pelajaran Pancasila ya, mata kuliah Pancasila. Kita punya 5 prinsip dasar yang merupakan pilar dari negara kita, dari negara kita Indonesia ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial. Saya mengacu pada 5 prinsip ini. Pada 5 prinsip dasar ini. Ini adalah kearifan universal yang sudah
Ya, karena saya sudah bergumul dengan arsitektur Nusantara dalam waktu yang cukup lama, ini saya temukan. Saya temukan pada arsitektur Nusantara kita. Yang pertama, arsitektur Nusantara kita itu selalu yang ada di wilayah budaya Nusantara tadi ya, itu pasti berazas ketuhanan. Tidak ada arsitektur yang tidak memiliki sendi-sendi kosmologis. Jadi pasti ada satu titik sakral di mana titik itu yang dalam tanda petik menghubungkan manusia dengan Sang Maha Pencipta. Entah nanti perantaranya apa saja, nenek moyang, leluhur atau apa. Pasti ada satu titik sakral yang menjadi basic prinsip, yang menjadi titik urat, titik jantungnya lingkungan, jantungnya lingkungan gitu. Ya, bentuknya sangat macam-macam. Jadi selalu kita temukan itu. Saya rasa di tugas yang kemarin kalian susun juga kalian menemukan itu, gitu ya. Jadi lingkungan itu dikelola oleh manusia Nusantara itu atas dasar kesadaran transendental atau spiritual, kesadaran diri yang sangat luar biasa besar bahwa dirinya itu adalah makhluk lemah tidak berdaya dan ada kekuatan supranatural yang luar biasa besar di luar dirinya, yaitu Tuhan yang Maha Pencipta atau Tuhan yang Maha Esa. Apapun sebutannya, setiap suku punya sebutan sendiri-sendiri, setiap agama akan punya sebutan sendiri-sendiri. Saya tidak akan melihat baju luarnya ini, suku, agama, itu adalah baju luar. Saya melihat kesamaannya, ya, ketunggalannya. Jadi azasnya sama, berprinsip ketuhanan. Ya, ini ada banyak sekali pengembangan berprinsip ketuhanan. Ada jembatan karena manusia itu makhluk yang sangat hierarkis, maka dari titiknya manusia ke Tuhan itu nanti akan ada hierarki juga. Gitu. Ada yang dihubungkan atau dijembatani dengan nenek moyang sebagai pendahulu gitu ya. Ada yang dihubungkan dengan nenek moyang dulu baru dewa, kemudian siapa-siapa. Ada yang dihubungkan dengan tokoh teladan dan lain-lain. Tokoh teladan itu pun sebenarnya kan juga dalam tanda petik nenek moyang. Yang nenek moyang atau leluhur. Saya lebih suka menggunakan kata leluhur. Leluhur itu dari kata le dan luhur. Luhur, fokuskan pada kata luhur. Artinya leluhur itu adalah para pendahulu yang dia memiliki keluhuran budi, keluhuran budaya yang bisa dicontoh. Ya, gitu. Jadi leluhur, nilai-nilai luhurnya, hal-hal kebaikannya yang bisa dicontoh, bukan sekedar sosoknya. Sosoknya itu hanya simbol empirik saja. Ya, untuk bisa sampai pada nilai-nilai luhurnya tadi itu. Oke, yang kedua prinsipnya adalah bernilai kemanusiaan. Nah, ini didasari oleh kesadaran bahwa manusia itu adalah sebagai khalifah atau utusan atau wakil Tuhan atau apapun sebutannya ya, Tuhan Gusti Kang Murbeng Dumadi Hyang Widiwase. Apalah sebutannya ya, macam-macam, banyak sekali sebutannya. Bahwa manusia itu adalah utusan Tuhan atau wakil Tuhan atau khalifah yang bertugas untuk mengelola lingkungan alam. Mengelola alam gitu ya. Ya, kesadaran ini akan menjadikan manusia, menempatkan diri manusia di bumi sebagai makhluk yang penuh dengan tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, tanggung jawab kepada dirinya yang pertama dan kepada Tuhan. Karena dia sadar dia adalah makhluk Tuhan yang bertugas untuk mengelola lingkungannya, maka dia tidak akan semena-mena terhadap makhluk yang lain. Baik makhluk, kalau di IPA itu ada benda mati, benda hidup. Benda mati itu batu, kertas, laptop, pulpen, buku, HP, ya itu benda mati. Tapi kalau benda hidup itu adalah tanaman, hewan, manusia. Nah ini kalau manusia Nusantara melihat makhluk itu ya semuanya. Ada yang tadi benda hidup dan benda tak hidup versi IPA, ada juga benda yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang empirik dan meta empirik. Mereka manusia Nusantara itu tidak pernah memaknai benda yang disebut di IPA tadi itu adalah benda mati, itu mati. Ya. Nah, ini agak dalam. Jadi misalnya batu itu buat manusia Nusantara itu bukan benda mati,
Bukan karena ada roh di dalam, roh nenek moyang di dalamnya, bukan. Tapi batunya sendiri itu bukan benda mati. Itu adalah benda yang dalam tanda petik hidup. Artinya apa? Artinya dia punya zat hidup yang memberikan kontribusi pada alam semesta. Yang dia punya peran dalam alam semesta. Bahkan embun pun adalah benda yang dalam tanda petik hidup, gitu ya. Kalau bahasa agama Islam itu semua makhluk ciptaan itu berzikir. Batu-batu berzikir. Artinya apa? Berzikir itu kan mengucapkan atau mengingat Tuhan. Artinya dia nggak mati berarti. Artinya dia hidup karena dia selalu berzikir. Dicoba dicek agama yang lain. Di Cina saya rasa juga sama ya. Orang Cina itu juga meyakini itu bahwa tidak ada yang mati, semuanya hidup. Sehingga kesadaran ini akan membawa manusia untuk berhati-hati. Nah, ini berbeda sekali dengan ilmu modern yang karakternya itu empirik, menggunakan rasio, menggunakan otak. Kalau tidak bisa dibuktikan, tidak nyata gitu. Padahal yang nggak kelihatan, yang tidak bisa dibuktikan itu nyata juga gitu. Dan itu banyak gitu ya. Perasaan kita, emosi kita itu ada, bisa kita rasakan tapi nggak bisa kita lihat. Itu nyata, betul ya. Oke. Kemudian, jadi kalau kita punya atau manusia punya kesadaran itu, maka dia akan berhati-hati. Dia tidak akan semena-mena melakukan penebangan pohon meskipun dengan dalih untuk membangun rumah. Ya, dia akan sangat hati-hati memperlakukan alamnya karena sadar betul setiap kebaikan yang dia lakukan pasti akan membawa kebaikan juga untuk dirinya. Tapi ketika dia menyakiti makhluk yang lain, maka dia juga akan mendapatkan rasa sakit gitu ya. Dia akan mendapatkan keburukan juga gitu. Karena kesadaran itu, maka manusia akan bisa menjadi sangat manusiawi, akan bisa sangat toleransi, akan bisa menghargai pendapat orang lain. Tidak akan lagi melihat bungkus luarnya, tapi melihat hakikat yang ada di dalamnya. Ya, gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi persatuan. Di setiap bentukan permukiman di wilayah budaya Nusantara, kita akan temukan ya bagaimana komposisi yang menyatu antara lingkungan buatan manusia itu dengan lingkungan alam. Ya, kita akan bisa menemukan itu. Ya, karena kesadaran akan kemajemukan dan kejamakan itu tadi. Tapi punya satu visi yang sama. Gitu ya. Jadi yang dijunjung tinggi adalah persatuan, tidak dilihat bungkus luarnya, karena kalau kita melihat bungkus luar itu pasti akan berbeda-beda. Kalian nanti kalau sudah menikah, punya istri atau punya suami, kalian sama suami kalian atau sama istri kalian itu pasti beda jauh. Bukan sekedar fisiknya yang beda, hobinya beda, kebiasaannya beda, tingkah lakunya beda. Nah, ketika dalam rumah tangga, untuk bisa rumah tangganya itu running well gitu ya, berjalan dengan baik menuju ke satu cita-cita yang sama, tujuan yang sama, itu tidak harus dengan menyamakan gitu. Pendapatmu dan pendapatku ini tidak apa-apa beda gitu. Tidak apa-apa beda. Tapi justru dengan perbedaan itu akan bisa saling mengisi, saling melengkapi. Jadi memang tidak sama, tidak akan pernah sama. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mempunyai satu visi dan satu misi yang sama. Visi dan misi terbesar dalam hidup itu adalah salah satunya memayu hayuning bawono. Ini kalau dalam konteks lingkungan. Jadi mengupayakan supaya lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang baik gitu. Menjadi lingkungan yang lebih baik bukan untuk kita. Jadi orientasinya bukan untuk kita. Karena lingkungan ini bukan punya kita, tapi punya anak cucu gitu yang diwariskan ke kita. Ini nilai luhur yang ada di arsitektur. Ini saya ngomong, yang saya ucapkan ini yang saya temukan ya di lapangan. Oke. Kemudian yang keempat. Nah, bagaimana menjembatani perbedaan-perbedaan itu? Ada prinsip keempat, yaitu menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan itu harus melalui tahap musyawarah. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu jajak pendapat dulu. Menurutmu gimana
Oh, aku begini karena ini. Menurut si B begini karena ini. Masing-masing mengungkapkan pendapatnya dengan dasar pertimbangannya masing-masing. Nah, tugasnya ketua atau kepala atau kepala suku atau apa ya sebutannya, itu adalah menjaring semua pendapat, mendengarkan semua pertimbangan-pertimbangan, kemudian dengan kearifan dan kebijaksanaannya dia mencoba merumuskan sehingga dihasilkan satu keputusan yang dimufakati atau yang disetujui secara bersama-sama. Bisa jadi keputusan itu adalah keputusan yang diaminkan oleh sedikit orang. Tetapi jika itu memberikan manfaat atau kebaikan yang paling besar, itu yang diikuti. Jadi prinsipnya musyawarah mufakat itu seperti itu. Beda dengan demonstrasi, apalagi pemungutan suara atau suara terbanyak. Gitu ya. Kemudian yang kelima, tujuan akhirnya atau tujuan utamanya itu adalah pada terciptanya keadilan sosial. Keadilan sosial itu bukan hanya manusia saja, tapi juga alam. Jadi keadilan untuk manusia dan keadilan juga untuk makhluk yang lain, untuk seluruh alam semesta. Nah, ini luar biasa ya. Jadi tujuannya itu adalah terciptanya keadilan. Dan yang dinamakan keadilan itu bukan sama secara kuantiti. Kalian misalnya punya adik, kalian yang sudah kuliah di arsitektur butuh laptop. Ayah kalian akan membelikan laptop karena itu kebutuhan kalian. Tapi apakah adil jika ayah juga memberikan laptop untuk adik yang kelas 2 SD, yang dia mungkin cuma pakai laptop hanya untuk nge-game gitu ya? Pasti tidak adil. Bukan seperti itu yang adil. Jadi tidak harus sama secara quantity, tapi secara quality. Kebutuhan yang terpenuhinya kebutuhan, dan kebutuhan ini berbeda dengan keinginan. Kebutuhan itu adalah yang benar-benar kita butuhkan, tapi kalau keinginan itu kebutuhan plus gitu ya. Sehingga dengan keadilan ini akan tercipta kemakmuran. Kemakmuran itu artinya rasa cukup yang bersahaja. Kemakmuran bukan kemewahan. Nah, gitu ya, paham ya? Kemakmuran beda dengan kemewahan. Orang itu ketika merasa cukup, oh sudah cukup lah, butuhnya ini sudah ada ini, itulah titik kemakmurannya. Yang namanya sejahtera itu ketika dia sudah merasa tenang, tentram dengan apa yang dimilikinya, merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Tidak ada konflik lagi di dalam dirinya, tidak ada kemerungsung istilahnya ya. Nah, itulah sejahtera. Nah, ini prinsipnya sangat-sangat berbeda dengan prinsipnya SDGs. Dengan prinsipnya atau tujuan nasional pembangunan kita yang orientasinya masih nilai rupiah, yaitu menaikkan income per kapita seperti itu. Nah, ini kritik ya, kritik untuk teori-teori modern, teori ekonomi modern, teori sosial modern. Dan ini semuanya pernah saya temukan dalam sudah pernah saya temukan dalam arsitektur Nusantara kita, di balik wujud arsitektur Nusantara kita. Oke, ini adalah bagian kedua, pelan-pelan saja supaya bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.